Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah manusia yang memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia secara efisien dan efektif, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan ini, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, misalnya seperti fisik, sosial, dan budaya. Masyarakat akan berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan-peranan tertentu. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni A. Membimbing, B. Mengajar, dan C. Melatih. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utamanya, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semanda dan saudara. Keluarga ini dapat berbentuk keluarga inti, yaitu ayah, ibu, anak, ataupun keluarga yang diperluas seperti kakek, nenek, adik ipar, pembantu, dan lain-lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang atau pendidikan individual maupun pendidikan sosial. 2. Sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Karena kemajuan zaman dan tidak mungkin keluarga yang akan memenuhi seluruh kebutuhan, salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi tempat suatu latihan di masa depan. 3. Masyarakat. Kaitan masyarakat dengan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok, dan C. Dalam masyarakat tersedia sebagai sumber belajar. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Kaitan antara tripusat pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran. Kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan itu: 1. Pembimbing, 2. Pengajaran, dan 3. Pelatihan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. A. Aliran
aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, masa kini, dan mungkin yang akan datang. Aliran-aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan, mulai dari yang paling pesimis sampai dengan yang paling optimal. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empiris. Aliran empiris bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Lignitian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa anak yang dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. D. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar, B. Pengajaran pusat perhatian, C. Sekolah kerja, dan D. Pengajaran proyek. B. 2. Aliran pokok di Indonesia. A. Asas dan tujuan taman siswa. 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat, 3. Asas kebudayaan, dan 4. Asas kebangsaan, dan 5. Asas kemanusiaan. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa. 1. Menyelenggarakan tugas-tugas pendidikan. 2. Mengikuti mempelajari perkembangan dunia luar. 3. Menumbuhkan dan memasakkan lingkungan hidup. 4. Meluaskan kehidupan ketaman siswaan di luar masyarakat perguruan. C. Hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidik INS Kayu Tanam. A. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Dan C. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pendidikan. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya, pembangunan di bidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Di dalamnya
Di dalam sejarah terbukti bahwa belum ada suatu negara yang dari sejak berdirinya mampu melaksanakan dan memenuhi keinginan seperti itu. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan yaitu: 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. 1. Perkembangan iptek dan seni. A. Perkembangan iptek. B. Perkembangan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal yaitu: A. Bertambahnya penduduk dan B. Penyebaran penduduk. 3. Proporsi masyarakat. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangannya. Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan seperti masalah-masalah aktual seperti yang dikemukakan yang disebutkan pada poin 1 antara lain: A. Pendidikan efektif. B. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler. C. Pemilihan siswa atau kelompok. D. Pendidikan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan-rumusan tentang pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul dalam praktek pendidikan di lapangan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang bertekad pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional Sidiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintahan dari swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Al-Kabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Ke-1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sidiknas dilaksanakan melalui dua jalur yaitu: 1. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar serta berjenjang dan berkesinambungan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintahan dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.
B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, 1. Jenjang pendidikan dasar seperti SD sampai SMP. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dasar dan wajib negara pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berusia 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan dasar yang setara sampai tamat. 2. Jenjang pendidikan menengah seperti SMA, SMK, SMEA, dan MA. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah luar kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. 3. Jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam jumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi ialah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu disiplin ilmu atau bidang tertentu. Institut ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Universitas ialah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam jumlah disiplin ilmu tertentu. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya menurut RI Nomor 2 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 2003. 1. Pada umumnya 1. Pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, universitas. 2. Pendidikan kejuruan seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMIK, dan SMEA. 3. Pendidikan luar biasa seperti SDLB, dan SPGLB. 4. Pendidikan kedinasan seperti STPDN. 5. Pendidikan keagamaan seperti IAIN. B. Kurikulum program pendidikan. Istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, kurir dalam bahasa Yunani berarti pelari, dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum kemudian diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan arti terkandung dalam rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan dianalogikan sebagai arena peserta didik berlari untuk mencapai finish berupa ijazah, diploma, ataupun gelar. Ada 2 macam kurikulum, yaitu 1. Kurikulum nasional, dan 2. Kurikulum muatan lokal. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya disosialisasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya.
B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan mempunyai misi pembangunan, mula-mula membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. C. Pembangunan sistem pendidikan. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama yang lain berkaitan erat, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan. 2. Aspek yuridis atau perundang-undangan. 3. Struktur. 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. A. Hubungan antar aspek-aspek. 1. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. B. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula yang bersifat wajar. C. Aspek yuridis. Landasan hukum pendidikan. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya ringkas dan lugas. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencangkup jenjang dan jenis pendidikan. E. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan yang dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatan, atau metodenya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan, karena itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.